Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Prasila NPM A1I020004. Baiklah teman-teman, di sini saya sebagai narasumber. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang gizi yang baik dan seimbang untuk anak usia dini. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membahas tentang gizi yang baik dan seimbang untuk anak usia dini. Nah, sudah kita ketahui bahwa gizi itu sangat dibutuhkan bagi tubuh kita, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Nah, jadi gizi yang seimbang itu sangat bagus untuk anak karena anak merupakan suatu investasi di masa depan atau di masa yang akan datang. Maka dari itu kita sebagai orang tua, sebagai pendidik haruslah memberikan atau memenuhi gizi yang seimbang untuk anak. Nah, misalkan mulai dari pola makan yang sehat, mulai dari kebersihan dan lain sebagainya. Nah, hal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan serta pertumbuhan pada anak usia dini. Nah, jadi yang dikatakan gizi yang seimbang itu adalah di mana makanan yang kita berikan kepada anak-anak tersebut haruslah mengandung zat-zat gizi yang baik, seperti ada kandungan lemaknya, ada protein, ada vitamin, ada mineral, terus ada airnya. Nah, jadi jika pemenuhan gizi tersebut sudah terpenuhi, maka tentu anak tersebut pertumbuhan dan perkembangannya akan berkembang sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, jadi di dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu terdapat 6 aspek, yaitu seperti aspek agama moral, terus ada aspek sosial emosional, terus ada aspek kognitif, terus ada aspek bahasa, terus ada aspek seni, terus ada aspek motoriknya ya. Nah, jadi jika anak kurang gizi atau bisa juga dikatakan gizi yang buruk, tentu 6 aspek tersebut akan terpengaruhi. Jadi 6 aspek tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Misalkan anak yang kurang gizi, terus anak yang berat badannya tidak ideal atau bisa juga dikatakan kurus, tapi ada juga anak yang berat badannya berlebihan atau seperti obesitas. Nah, itu juga tidak baik. Nah, jadi kalau misalkan gizi anak tersebut kurang, maka tentu pasti akan seperti kita ambil contoh saja seperti aspek kognitif. Nah, aspek kognitif itu yaitu sama saja dengan kecerdasan otak. Nah, jadi jika anak saja kurang gizi, maka tentu kecerdasan otaknya tersebut tidak akan berjalan, pasti akan kurang. Nah, begitupun dengan aspek fisik motorik. Nah, jadi di dalam aspek fisik motorik itu haruslah adanya latihan seperti latihan berjalan, terus tuh latihan berlari dan banyak lainnya. Jadi untuk melatih 6 aspek tersebut tentu harus adanya gizi yang seimbang. Maka dari itu kita haruslah memberikan makanan yang baik untuk anak. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai seorang tenaga pendidik haruslah membiasakan anak tersebut untuk memakan makanan yang sehat. Nah, seperti makan sayuran. Nah, sayuran ini sangat baik bagi tubuh kita karena di dalam sayuran juga banyak mengandung vitaminnya. Nah, terus tuh sayuran seperti sayuran bayam, terus ada kangkung dan lain sebagainya. Nah, jadi bukan hanya tentang gizi saja yang kita sampaikan kepada anak, akan tetapi kesehatan dan kebersihan itu juga sangat perlu disampaikan atau dilatih pada anak sejak usia dini. Nah, misalkan kita bisa juga memperkenalkan dan menjelaskan kepada anak bahwa kalau kita menjaga kebersihan, baik itu kebersihan dirinya sendiri, baik itu kebersihan lingkungannya, maka tentu hidupnya akan sehat. Nah, misalkan kita mengajarkan kepada anak kalau habis makan itu gosok gigi, sebelum tidur itu gosok gigi, dan tuh sebelum makan itu kita harus cuci tangan dulu pakai sabun agar kuman-kuman yang melekat di tangan kita menjadi hilang. Nah, terus tuh banyak juga hal-hal yang lain, dan di samping itu kita juga harus mengajarkan kepada anak sejak usia dini itu harus dan membentuk serta melatih kemandirian pada anak. Nah, jadi
Sudah kita ketahui bahwa setiap anak itu mempunyai keahlian dan keunikannya masing-masing. Nah, maka dari itu kita sebagai orang tua atau seorang pendidik haruslah melatih anak tersebut agar terbentuknya kemandirian di dalam dirinya sejak dini. Nah, misalkan kalau kemandirian itu kan bisa juga diartikan sebagai ketika seorang individu melakukan suatu aktivitas tanpa adanya bantuan dari orang lain. Begitupun dengan anak-anak. Nah, jadi ketika anak-anak ingin pergi ke sekolah, nah jadi biarkan saja anak-anak tersebut memakai pakaian sekolahnya sendiri, dia bisa mengancingkan bajunya. Nah, terus tuh dia memasang sepatunya sendiri, mengikatkan tali sepatunya sendiri. Nah, di dalam hal tersebut, di dalam melatih kemandirian tersebut, kita juga melatih aspek fisik motorik pada anak. Nah, jadi kan mengancingkan pakaian, terus memasang sepatu serta mengikatkan tali sepatu itu kan juga masuk ke dalam aspek fisik motorik. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita sudah melatih fisik motorik anak tersebut sejak usia dini. Nah, jadi kan kalau misalkan anak mengancingkan baju terus mengikatkan tali sepatu, itu kan sudah melatih otot-otot kecil anak. Nah, jadi nantinya dan seterusnya anak akan terbiasa untuk hidup mandiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, atau bisa juga disebut dengan anak itu tidak bergantung kepada orang lain saja, seperti itu ya. Nah, jadi tidak terasa ya kita sudah banyak sekali membahas tentang gizi yang baik dan seimbang untuk anak usia dini. Nah, bagi teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau kurang paham atau kurang mengerti tentang gizi yang baik dan seimbang untuk anak usia dini, saya persilakan untuk bertanya ya. Nah, oke, jadi sepertinya pertanyaan ini sangat sering sekali saya jumpai ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa memakan sayuran itu baik bagi tubuh kita. Nah, bagus juga untuk kesehatan. Misalkan ada anak yang tidak suka memakan sayuran, kita ambil contoh saja seperti memakan wortel. Padahal kan wortel itu juga baik untuk kesehatan, juga baik juga untuk mata kita kan. Nah, jadi misalkan kalau anak tidak suka memakan wortel, kan kita sebagai orang tua harus kreatif. Jadi kita harus jadi kan kalau wortel itu bisa juga kita olah menjadi isian risol, itu kan bisa juga. Nah, jadi di dalam risol tersebut kan banyak juga sayuran-sayuran yang bisa kita masukkan seperti risol, seperti kentang, terus wortel, terus ada juga ayamnya. Nah, jadi kan kalau misalkan wortel tersebut diolah menjadi lebih menarik lagi, tentu anak akan menyukai hal tersebut kan. Nah, misalkan ada lagi contoh seperti anak tidak suka memakan kentang. Nah, misalkan anak tidak suka makan kentang, nah jadi kita harus mencari tahu, harus berpikir, oh kira-kira dibikin apa ya kentang ini biar anak saya ini mau memakan kentang kayak gitu kan. Nah, jadi kita membuat kentang tersebut, membuat atau mengolah kentang tersebut menjadi perkedel. Nah, jadi kan perkedel itu banyak juga yang suka ya, bukan cuman orang dewasa saja, bahkan ada juga anak-anak yang menyukai makanan tersebut kan. Nah, jadi kalau misalkan perkedel, kita bikin perkedel terus tuh dibentuk dengan sesuka hati kita, misalkan seperti ada bentuk hewan, ada bentuk binatang, ada bentuk bintang, terus tuh ada juga bentuk bulan, ada bentuk bulat, ada bentuk segitiga dan lain sebagainya. Nah, jadi kan mulai dari bentuk itu anak pasti menjadi penasaran. Nah, jadi dia penasaran, oh kok kayak menarik ya, saya mau deh coba, sepertinya enak. Jadi anak tersebut ada ketertarikan untuk mencoba masakan kita tadi. Nah, jadi pada intinya kita sebagai orang tua itu mengatasi anak yang tidak mau memakan sayuran, jadi itu orang tuanya harus kreatif. Nah, oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jawab mengenai anak yang tidak mau makan sayur ya. Oke, jadi tidak terasa ya kita sudah panjang lebar ngobrol tentang gizi yang baik dan seimbang untuk anak usia dini ya. Nah, jadi kesimpulannya dari materi kita hari ini bahwasanya gizi yang seimbang dan baik untuk anak usia dini itu sangat diperlukan, apalagi masih usia anak-anak prasekolah. Nah, jadi
kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang tenaga pendidik haruslah memenuhi kebutuhan gizi bagi anak usia dini agar pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan pada anak usia dini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.